Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channelnya Sarjana Ngarit. Selamat pagi. Semoga di pagi hari ini kita awali dengan sesuatu hal-hal yang positif, pemirsa. Ini lagi marab, kepikiran bikin konten edukasi, pemirsa, karena banyak sekali para pemula khususnya yang kebingungan mau ternak harus mulai dari mana dulu, katanya harus beli berapa dulu, terus banyaklah pertanyaan-pertanyaannya ya, karena memang para pemula itu biasanya banyak takutnya, pemirsa. Tapi masih mending kalau sudah ada keinginan untuk memulai beternak, pemirsa. Nah, saya pagi hari ini kebetulan lagi nyantai di hari Jumat. Tadinya mau mandikan si Balmon, tapi di luar masih berantakan, belum beres ngerehab kandang. Kita sambil nunggu si Silvana juga yang jadwalnya hari ini. Sebenarnya hari ini lahiran, tapi belum ada tanda-tanda, kemungkinan mundur, pemirsa, mundur 1 atau 2 hari. Ya, makanya hari ini kita bikin kontennya konten edukasi saja, menjawab dari pertanyaan tadi, dari mana kita mulai beternak, bagaimana memulai beternak, begitulah pertanyaannya. Oke, kita langsung jawab, pemirsa. Untuk para pemula, kapan harus mulai beternak? Jawabannya sekarang, begitu. Jawabannya sekarang kita harus memulai beternak. Karena apa? Yang jelas, kalaupun sekarang masih kerja atau sedang bekerja, tapi nanti suatu saat itu kalau tidak berhenti, kemungkinan besar kita akan diberhentikan. Jadi pilihannya nanti setelah diberhentikan atau setelah kita berhenti, kita mau apa, begitu. Nah, makanya jawabannya itu sekarang kita mulai beternak. Kalaupun masih bekerja, bisa kita menggunakan sistem paruan, pemirsa. Jadi kita punya modal sekian, misalnya cukup buat beli domba, cukup buat bikin kandang. Nah, nanti sistemnya diparokan. Jadi orang lain yang merawat, misalnya saudara begitu, misalnya mamang atau uwa atau yang lainnya gitu, yang bisa kita percaya. Nah, kita parokan saja dombanya. Nanti sistemnya terserah, entah itu bagi hasil atau sistemnya gaji, itu bisa saja. Jadi ketika nanti kita sudah berhenti bekerja, kita sudah siap karena sudah dimulai sejak sekarang, begitu. Sambil belajar lewat YouTube atau lewat ya peternak yang lain, begitu. Sambil juga praktek dengan cara itu tadi, sistem paro. Nah, kemudian kalau sudah memulai, alah, ini berisik nih, ini masih nyusu, kita belajar di sapi ini, di dot kita sapi, jadi rada berisik, pemirsa. Ya, kembali lagi ke laptop. Kemudian kalau sudah
kita mulai, ketika nanti kita terjun, kita tidak terlalu kaget. Setidaknya kita sudah punya pengalaman, meskipun tidak terjun langsung begitu. Kita sudah punya gambaran. Nah, karena memang ketika kita masih kerja itu, bekerja ya itu tadi resikonya pemirsa. Nah, lanjut yang kedua nih pemirsa. Kalau sekarang sudah siap untuk beternak, yang kedua itu pemula itu jangan terlalu ngawang-ngawang, jangan terlalu pikirannya ke hobi, jangan dulu, jangan. Realistis saja dulu, gunakan modal yang seadanya itu pemirsa. Kalau adanya misalnya hanya cukup buat 2 betina 1 jantan, ya sudah, itu saja dulu. Karena kenapa? Yang namanya ternak itu, yang namanya domba itu barang hidup pemirsa. Kita tidak tahu nantinya kedepannya seperti apa. Karena domba itu barang hidup, ya ada resiko kematian pemirsa. Tidak bisa yang namanya beternak itu menggunakan hitungan matematika, tidak bisa. Tidak bisa yang namanya 1 tambah 1 itu 2. Kalau beternak tidak. Kadang 1 sama 1 itu kadang jadi 0, kadang jadi 4. Jadi begitu resikonya tuh. Jadi kalau sudah siap ternak, yang kedua jangan terlalu ngawang-ngawang, jangan terlalu tinggi lah hayalannya. Ternak misalnya 10 jadi 100. Enggak, tidak seperti itu pemirsa. Jangan terlalu jangan terlalu bisa dipengaruhi oleh konten-konten di YouTube yang tidak realistis lah. Kita lihat saja realistisnya. Kadang yang tadinya 10 dalam setahun itu hanya nambah, misalnya dari indukan 1 itu ya 1, kadang ada yang mati. Nah, itu resikonya barang hidup, tidak menentu, tidak bisa pakai hitungan matematika. Nah, itu kemudian kalau sudah seperti itu harus siap mental. Yang namanya usaha itu ya ada untung, ada rugi pemirsa. Beda dengan yang sistemnya jadi karyawan. Yang namanya karyawan itu ya gaji segitu ya segitu, tidak ada yang minusnya begitu. Kalau yang namanya usaha itu ya kadang untung, kadang rugi begitu. Jadi harus siap mental tuh. Pertama, kapan harus beternak? Ya mulainya sekarang. Kemudian kalau sudah siap, yang kedua ya jangan terlalu ngawang-ngawang begitu. Terus yang ketiganya ya harus siap mental begitu. Nah, itu saja sih biasanya yang saya rasakan ya itu. Karena yang jelas harus sabar begitu, harus sabar. Beda dengan yang jadi karyawan begitu. Nah, kemudian harus jadi pilihan juga. Kita ternak mau ngambil sistemnya seperti apa? Apakah breeding atau fattening? Nah, yang saya sarankan di sini kedua-duanya harus jalan. Kedua-duanya harus jalan. Nggak bisa yang namanya peternak itu hanya fattening saja, nggak bisa. Hanya breeding saja tidak bisa. Kedua-duanya harus jalan supaya lebih maksimal hasilnya. Misalnya untuk paket breedingnya betina 10 ekor dengan fatteningan jantan bahan 10 ekor. Nah, itu masih realistis lah,
kalau ke situ. Oke, begitu sajalah sedikit penjelasan yang mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena sudah saya ringkas. Jadi mudah-mudahan bisa mudah dimengerti dan nantinya bisa bermanfaat, agar kenapa saya itu punya keinginan untuk mendorong khususnya para anak-anak muda, jangan sampai gengsi, jangan sampai malu mau beternak, jangan ya, cobain aja dulu, rasakan dulu, nanti juga ya kalau udah enak menagih lah begitu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga sukses selalu. Salam ngarit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.